Setelah badai besar di season 2, di saat dunia mulai bernapas lega, dua kekuatan baru bangkit dari bayang-bayang, Beast Monarch dan Ice Monarch, telah tiba untuk membawa kehancuran. Kini, pertempuran yang lebih besar akan dimulai. Inilah awal dari season 3. Yokoso di ruang wibu. Gas langsung kita nonton. Mereka menyimpulkan dari luka-luka pada mayat semut bahwa Sung Jinwoo yang mengalahkan Raja Semut dengan bantuan Shadow Monarch, dan mereka penasaran mengapa dia membantu orang-orang ini. Beast Monarch menyatakan rasa ingin tahunya dan menyarankan mereka bisa bertanya langsung padanya. Sementara mereka tampak merencanakan sesuatu, saat Ice Monarch menjentikan jarinya, sebuah portal terbuka dan dia pergi. Beast Monarch juga merobek celah ruang dan masuk ke dalamnya. Setelah operasi penyerbuan buah semut berakhir, Sung Jinwoo menghadiri pemakaman para korban. Namun, baik secara online maupun di kehidupan nyata, semua orang membicarakannya. Ini adalah pertempuran pertama Sung Jinwoo setelah secara publik mengungkapkan statusnya sebagai hunter peringkat S, dan orang-orang di seluruh negeri sangat memuji penampilannya. Tentu saja, ada juga beberapa yang mengkritiknya, mengatakan bahwa jika dia bertindak lebih cepat, korban jiwa mungkin bisa diminimalkan. Baik Yunho berjalan mendekati Sung Jinwoo yang sedang murung. Dia mendorong Sung Jinwoo untuk mengangkat kepalanya, mengatakan bahwa intervensinya yang telah mengakhiri tragedi ini. Pada saat itu juga, Cha Hain yang berdiri di pojok tiba-tiba bertatapan dengan Sung Jinwoo, dan dia memalingkan wajahnya. Sementara itu, Sung Jinwoo yang polos tampak bingung, tidak menyadari bahwa Cha Hain sudah memiliki perasaan padanya. Dia menemui Presiden Asosiasi Hunter untuk memulai sebuah guild. Presiden Go Gun-hee setuju untuk membantu Sung Jinwoo. Setelah obrolan singkat, Sung Jinwoo pergi. Di tempat parkir, seorang asing berambut pirang mendekatinya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai perwira senior dari Biro Hunter Negara Amerika. Adam ingin berbagi informasi dengan Sung Jinwoo, karena terkesan dengan penampilannya di pertempuran melawan Raja Semut. Sung Jinwoo tidak tertarik dengan informasi yang disebutkan Adam. Dia membuka pintu mobil dan bersiap untuk pergi. Namun, saat Adam menyebutkan kata upgrader, Sung Jinwoo kaget dan langsung tertarik. Sung menjadi terkenal setelah pertempuran dengan Raja Semut, Wakil Direktur Biro Manajemen Hunter Nasional. Secara pribadi merekomendasikan Sung Jinwoo dan memberinya bahan untuk imigrasi ke Amerika. Selama Sung Jinwoo setuju, dia akan menjadi warga negara Amerika secara langsung. Sung Jinwoo menyatakan bahwa dia datang ke sini untuk mendapatkan informasi tentang upgrader yang disebutnya. Mike tersenyum sedikit dan mengatakan bahwa orang dengan kemampuan itu sudah tiba. Dia memperkenalkan Nona Norma, yang merupakan satu-satunya awaken yang mampu mendorong kemampuan individu awaken lainnya melampaui batas mereka. Sung Jinwoo merasa bahwa auranya memang berbeda dari individu awaken biasa. Nona Norma berjalan mendekati Sung Jinwoo dan menjelaskan bahwa semua individu awaken memiliki batas. Dan tanpa mengalami awaken yang kedua, level mereka tidak akan pernah berubah. Namun, dia memiliki kemampuan untuk mendorong individu awaken melampaui batas mereka dan dapat meningkatkan kekuatan mereka sebesar 20%. Sung Jinwoo terkejut, berpikir dalam hati bahwa jika ini benar, kemampuan ini akan sangat mengesankan. Sung Jinwoo juga menyadari mengapa Hunter Huan bersedia pergi ke Amerika, meskipun diejek oleh orang-orang. Bagi para hunter yang tidak dapat menembus batas level mereka, ini adalah penawaran yang tidak dapat ditolak. Dan Amerika bersedia menawarkan kemampuan Nona Norma sebagai hadiah kepada Sung Jinwoo tanpa biaya apapun. Sung Jinwoo memutuskan untuk mencobanya. Sementara itu, Mike memiliki ekspresi konspiratif penuh keberhasilan dengan percaya diri meyakini bahwa begitu Sung Jinwoo mencobanya, dia pasti akan menghubungi mereka lagi. Pada saat ini, kesadaran Nona Norma memasuki ruang bawah sadar, sepasang mata yang menakutkan menatapnya dari kegelapan. Diikuti oleh teriakan menyakitkan dari Nona Norma. Dia memegang kepalanya, tidak bisa berpikir lurus sama sekali, dan Sung Jinwoo kebingungan karena pemandangan itu. Mike mendekati Nona Norma untuk bertanya, tetapi dia sudah gemetar ketakutan dan tidak bisa berbicara sama sekali. Mike harus meminta maaf kepada Sung Jinwoo, mengatakan bahwa dia akan menghubunginya setelah menenangkan Nona Norma. Setelah Sung Jinwoo pergi, Nona Norma akhirnya mengatakan bahwa Sung Jinwoo sangat kuat bahkan mencapai tingkat kekuatan nasional. Tapi itu bukan Sung Jinwoo sendiri. Dalam dirinya ada raja, dan kemampuannya tidak memiliki batas. Sung Jinwoo tidak pernah menyangka bahwa, pada hari pertama mendirikan guildnya, sebuah portal tingkat B akan muncul di dekat guildnya. Dia baru saja keluar dari mobil dengan maksud untuk menyelesaikan krisis di sini, tetapi dihentikan untuk masuk oleh seorang hunter dari Biro Manajemen. Ini karena kebijakan manajemen hunter menyatakan bahwa tanpa izin strategi dan jumlah orang yang sesuai, seseorang tidak dapat memasuki dungeon. Jadi, Sung Jinwoo tidak punya pilihan lain selain menelpon Presiden Asosiasi Hunter. Dia memintanya untuk memberikan izin khusus. Namun, begitu Sung Jinwoo melangkah ke dalam portal, warnanya berubah menjadi merah tua.
Sung Jinwo sadar bahwa dia telah memasuki portal merah. Di dalam dungeon, dia memanggil prajurit bayangannya dan memulai pembantaian. Mengandalkan kemampuan prajurit bayangan untuk bergenerasi tanpa batas, dia berhasil mengeliminasi semua monster yang bersembunyi dalam waktu kurang dari 1 jam. Dan pemimpin mereka ditangani secara pribadi oleh Beru. Sung Jinwo memandang monster-monster di depannya, bertanya-tanya apakah semua ini sengaja diatur oleh seseorang. Dia mengeluarkan kunci yang diperoleh dari kotak acak terkutuk yang merupakan item penting untuk membuka kuil Parthenon. Sung Jinwo memiliki banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan, dan sekarang hanya tersisa 417 jam sampai dia bisa menggunakannya. Tempat itu yang tidak pernah bisa dia lupakan adalah tempat awal dari sistem tersebut. Namun, sekarang, Sung Jinwo telah menjadi sangat kuat. Segera, Sung Jinwo kembali ke guildnya di mana wakil presiden yang sibuk, Yo Jinho, sedang bekerja dengan tekun pada proses pendirian guild. Sung Jinwo mengeluarkan kristal sihir yang baru saja dia kumpulkan dari dungeon yang bisa digunakan sebagai dana awal guild. Yo Jinho dengan senang hati menerima kristal sihir tersebut, mengatakan bahwa mereka tidak perlu lagi khawatir tentang gaji karyawan. Sung Jinwo penasaran dari mana asal karyawan tersebut karena guild hanya terdiri dari mereka berdua. Yo Jinho menjelaskan bahwa diperlukan 3 anggota untuk mendirikan sebuah guild, meskipun hanya untuk memenuhi jumlah, tetap lebih baik mencari seseorang yang dapat diandalkan. Dan sekarang ada tugas yang lebih penting, yaitu memberi nama guild. Setelah banyak pertimbangan, Sung Jinwo menyarankan kenapa tidak menamainya saja guild solo, toh saya juga solo biasanya. Yo Jinho terdiam, menyadari pada saat itu bahwa Sung Jinwo yang serba bisa juga memiliki hal-hal yang tidak dia kuasai. Tepat saat itu, ada ketukan di pintu. Ketika mereka membukanya, ternyata itu adalah Cha Hae-in. Cha Hae-in menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan guild Sung Jinwo, membuat Sung Jinwo kebingungan. Dia berpikir dalam hati kontraknya dengan guild Hunter seharusnya belum berakhir, dan sekarang dia bahkan bersedia membayar denda besar untuk berpindah guild. Jadi Sung Jinwo bertanya kepada Cha Hae-in mengapa dia ingin bergabung dengan guild solo miliknya. Mendengar nama guild yang aneh seperti itu, Cha Hae-in tidak bisa menahan diri untuk merasa terdiam. Pada saat ini, pipi Cha Hae-in memerah, dan dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Hanya dia yang tahu dalam hatinya. Sejak Sung Jinwo menjadi buruh tambang, dia diam-diam memperhatikannya. Dan setelah diselamatkan dalam pertempuran dengan Raja Semut, dia diam-diam jatuh hati pada Sung Jinwo. Pada saat ini, dia benar-benar ingin mengatakan, "Aku berharap kamu bisa tetap di sisiku dan melindungiku sampai akhir." Tapi Cha Hae-in masih tidak bisa mengatakannya, jadi dia hanya bisa menutupi wajahnya yang memerah dan berdiri di samping, tidak tahu harus berbuat apa. Sung Jinwo melihat dari samping, benar-benar bingung, tidak tahu apa yang dipikirkan Cha Hae-in. Tetapi satu hal yang pasti, Cha Hae-in sepertinya menyembunyikan sesuatu. Meskipun begitu, Sung Jinwo memutuskan untuk memberi Cha Hae-in kesempatan, dan kemudian menyarankan kepada Cha Hae-in bahwa dia perlu melewati ujian untuk bergabung. Selama dia bisa mengalahkan prajurit bayangan yang ditentukan, dia akan lulus. Cha Hae-in segera berdiri dan bertanya kapan ujian akan dimulai. Sung Jinwo, yang ingin menguji skill pertukaran bayangannya, mengatakan mereka bisa mulai sekarang. Dia kemudian memeluk Cha Hae-in dan menggunakan skill pertukaran bayangan. Saat gelombang kegelapan menyelimuti mereka, detik berikutnya, mereka mendapati diri mereka berada di gimnasium. Sementara itu, Yo Jinho, yang baru saja membeli camilan dan minuman, kembali ke kantor hanya untuk terkejut oleh prajurit bayangan di depannya. Prajurit bayangan, tanpa ragu-ragu, melahap camilan yang telah disiapkan Yo Jinho, termasuk piringnya. Pada saat yang sama, Cha Hae-in di gimnasium terkejut oleh pemandangan itu karena mereka tiba di sana dalam sekejap. Sung Jinwo sekarang memiliki jawaban mengenai skill yang diuji. Skill pertukaran bayangan membuka portal, ini memungkinkan pergerakan spasial dengan orang lain. Bahkan jika seseorang berada di dalam dungeon, mereka dapat menggunakan skill luar biasa ini untuk melarikan diri ke ujung dunia. Cha Hae-in berdiri tegak dan memilih pedang panjang sebagai senjatanya dan Sung Jinwo secara khusus menyiapkan prajurit bayangan yang sangat mahir menggunakan pedang untuknya. Dia juga memberinya pedang panjang Raja Iblis yang memiliki efek menciptakan 100 badai api dengan setiap ayunan. Pertarungan akan segera meletus dan setiap ayunan pedang panjang oleh prajurit bayangan akan melepaskan badai cahaya. Sementara kecepatan menghindar Cha Hae-in sangat cepat. Setiap kali, dia nyaris menghindar tepat pada saat pedang itu hampir mengenainya. Benturan intens mereka bahkan dirasakan oleh presiden yang bekerja di gedung terdekat. Dia berjalan ke jendela bertanya-tanya mengapa lampu menyala di gym padahal tidak ada yang memesan gym hari ini. Dia dengan cepat meminta asistennya untuk menghubungkan ke CCTV internal gym. Ketika dia melihat Sung Jinwo dan Cha Hae-in saling berpelukan, dia segera teringat adegan ketika Cha Hae-in diselamatkan. Apakah pasangan muda ini sedang pacaran di gym? Dia tidak terlalu memperhatikan dan mematikan pengawasan. Namun,
Yang terjadi selanjutnya adalah peristiwa yang mengguncang tanah dan dia berpikir betapa energiknya anak-anak muda sekarang. Sementara itu, di gym, Sung Jinwoo melihat dengan terkejut saat Igris tertanam dalam dinding oleh pukulan Cha Hae-in. Pada saat ini, Cha Hae-in belum merasa puas dengan pertarungan tersebut dan menyatakan keinginannya untuk bertarung dengan bayangan terkuat Sung Jinwoo. Sung Jinwoo menyadari semangat bertarung Cha Hae-in yang tinggi. Jadi, dia memanggil Beru dan menginstruksikannya untuk mengalahkannya tanpa melukai Cha Hae-in, sambil melihat Beru memancarkan aura yang kuat. Cha Hae-in terkejut. Sung Jinwoo ternyata telah mengalahkan makhluk seperti itu. Saat dia merenungkan hal ini, Beru sudah muncul di belakangnya tanpa suara. Namun, dia tidak akan terjebak oleh trik yang sama dua kali. Kali ini, Cha Hae-in mengambil inisiatif dan mengayunkan pedangnya ke belakang. Tetapi Beru menangkap pedang panjang itu hanya dengan cakarnya. Untuk membuat Cha Hae-in menyadari perbedaan kekuatan di antara mereka, ia menajamkan cakarnya dan melancarkan serangan sengit ke arah Cha Hae-in. Setelah nyaris menghindar beberapa kali, Cha Hae-in menggunakan skill andalannya, tarian pedang. Dalam sekejap, gelombang pedang emas melesat ke arah Beru. Tak disangka, serangan pedang itu menghantam tubuh Beru tanpa menimbulkan kerusakan. Bahkan, pedang panjang Cha Hae-in hancur berkeping-keping. Dia tidak menyerah. Cha Hae-in kembali melepaskan skill pamungkasnya, tarian pedang cahaya. Itu adalah serangan dari Cha Hae-in yang sepenuhnya memicu naluri tempur Beru. Pada saat itu, sebuah perintah melintas cepat di benaknya. Perintah yang diterimanya dari Ratu Semut sejak lahir, untuk mengeliminasi musuh. Mata Beru berubah sepenuhnya menjadi merah darah saat ia menajamkan cakarnya, berniat menghabisi Cha Hae-in. Tepat pada saat kritis, Sung Jinwoo turun tangan dan menangkap cakar Beru. Saat itu juga, Beru menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan. Ia segera berlutut di tanah seperti anak kecil yang memohon ampun pada Sung Jinwoo. Jinwoo hanya menghela napas, tidak perlu melakukan hal sejauh itu hanya untuk bergabung dengan guildnya, sambil melirik ke arah Cha Hae-in yang menundukkan kepala. Sung Jinwoo kemudian bertanya, "Apa kamu tertarik padaku?" Cha Hae-in menatap ke Sung Jinwoo dan mengakui bahwa memang begitu. Sementara itu, di markas Hunter Amerika, Nona Norma dan Adam melaporkan kepada direktur mengenai hasil pengawasan mereka terhadap Sung Jinwoo. Setelah mengonfirmasi bahwa Sung Jinwoo adalah salah satu raja, Nona Norma mencatat bahwa ia berbeda dari raja-raja lainnya. Saat melakukan kontak mata dengannya, kekuatan gelap di dalam dirinya terasa sangat menakutkan. Yang lebih mengerikan lagi, kekuatan dalam diri Sung Jinwoo tampak tak berbatas. Tak lama setelah itu, direktur pergi ke lantai bawah tanah ke-24. Di sana, mereka menyimpan sisa-sisa fosil naga kamis. Sejak naga itu dikalahkan, benda berharga tersebut diamankan di tempat itu, menunggu pemilik barunya. Direktur berniat menggunakan benda langka itu untuk membujuk Sung Jinwoo agar mau bergabung. Sementara itu, setelah tes Cha Hae-in selesai, Sung Jinwoo tidak memberikan jawaban pasti. Dalam percakapannya bersama Cha Hae-in, Sung Jinwoo tiba-tiba merasa ganteng. Untuk memastikan, ia bertanya pada adiknya, tapi responsnya tajam. Dia langsung mempertanyakan dari mana datangnya rasa percaya diri itu. Sung Jinwoo lalu memberitahu bahwa ia telah mendirikan sebuah guild bernama Solo. Sebagai siswi berprestasi, Sung Jin Ah menyarankan nama yang lebih pantas, Guild Ah Jin. Sementara itu, Cha Hae-in pulang ke rumah dan langsung membenamkan wajahnya ke bantal. Pipinya memerah karena malu. Ia teringat saat mengungkapkan perasaannya pada Sung Jinwoo. Detik itu juga, Cha Hae-in tersadar, ada sesuatu yang penting yang baru saja ia lupakan. Itu adalah yang dikatakan jiwa Min Byung-gyu saat memulihkannya, peringatkan Sung Jinwoo untuk berhati-hati terhadap kekuatan yang dimilikinya. Para Hunter Guild Knight menemukan portal teleportasi terbesar di wilayah guild. Namun, setelah pertempuran besar terakhir di Pulau Jeju, mereka mengalami kerugian besar. Sekarang, sebagai salah satu dari 5 guild besar, jika mereka tidak bisa menangani portal teleportasi di wilayah mereka sendiri, itu pasti akan menjadi bahan tertawaan. Jadi, mereka mendapatkan ide untuk bekerja sama dengan Guild Taijin untuk mengatasi masalah ini bersama-sama. Ini bisa menarik perhatian dan meningkatkan reputasi mereka. Oleh karena itu, mereka segera menghubungi Sung Jinwoo, dan dia setuju untuk berkolaborasi dengan mereka. Namun, dia menginginkan 50% dari keuntungan, dan Guild Knight mengharuskan bahwa bos terakhir ditangani oleh Sung Jinwoo. Sehingga, kedua guild besar mencapai kolaborasi. Esokan harinya, Sung Jinwoo tiba di portal teleportasi seperti yang dijanjikan, dan memasuki dungeon bersama para hunter dari Guild Knight. Sementara itu, sebuah insiden tak terduga terjadi di sekolah tempat adiknya berada. Saat beberapa siswa sedang membersihkan ruang seni yang ditinggalkan, mereka menemukan sebuah portal muncul di sudut kelas. Siswa yang memimpin menyatakan bahwa portal tersebut akan terbuka dalam waktu seminggu, jadi untuk saat ini dianggap aman. Namun, mereka tidak tahu bahwa portal itu sebenarnya telah muncul 7 hari yang lalu. Begitu portal terbuka, sebuah tangan besar langsung menghantam dan menghancurkan kepala seorang siswa yang berdiri terlalu dekat. 2 orang lain yang belum sempat melarikan diri pun langsung dihabisi secara brutal. Makhluk yang muncul dari portal itu adalah para orc.
Meskipun kecerdasan mereka rendah, kemampuan melacak dan memburu mereka jauh lebih unggul dibanding manusia. Merasakan banyak mangsa di area sekolah, para orc menjadi sangat bersemangat, dan perburuan resmi dimulai. Seorang gadis yang nyaris lolos dari serangan orc melarikan diri ke kamar mandi dan segera menelpon pusat pelaporan darurat Asosiasi Hunter untuk meminta bantuan. Begitu gadis itu menggambarkan penampilan para monster, operator di seberang langsung berkeringat dingin. Munculnya monster seperti itu di lingkungan sekolah berarti hanya satu hal, korban jiwa akan sulit dihindari. Saat itu juga, seekor orc mengikuti aroma ke arah kamar mandi. Dalam sekejap, jeritan ketakutan terdengar dan nasib gadis itu tampak suram. Para siswa lain mulai panik setelah mendengar jeritan-jeritan dari berbagai penjuru sekolah. Mereka sadar, monster telah menyerbu. Dalam kekacauan itu, para siswa terpencar dan berlarian menyelamatkan diri. Hanya separuh dari mereka yang berhasil lolos. Sayangnya, adik perempuan Sung Jinwo tidak termasuk di antaranya. Kapten Orc merasakan kehadiran seorang manusia dengan potensi magis yang bisa menjadi ancaman. Dia dan anak buahnya segera mengincar Jinnah. Setelah menemukan bahwa gadis itu tidak memiliki kemampuan tempur, mereka memutuskan untuk segera menghabisinya. Prajurit bayangan tiba-tiba muncul dan menghancurkan kepalanya. Bayangan itu adalah penjaga yang ditugaskan langsung oleh Sung Jinwo. Sementara di dungeon, para hunter menyadari kesulitan dungeon sebanding dengan tingkat es tibanya di sana, muncul ogre berkepala dua. Sung Jinwo tiba-tiba gemetar, merasakan Sung Jinnah dalam bahaya. Dia memberitahu Kapten bahwa dia memiliki urusan mendesak dan harus pergi. Tetapi Kapten tahu tanpa Sung Jinwo, bertahan di dungeon akan sulit. Sung Jinwo meyakinkan mereka untuk melanjutkan serangan mereka. Segera, prajurit bayangan muncul di sekitar mereka, dan Beru mengambil posisinya. Sung Jinwo mengaktifkan skill pertukaran bayangan, tapi skillnya masih dalam waktu pendinginan hampir 2 jam, jadi dia tidak punya pilihan selain berlari menuju pintu masuk teleportasi. Setelah muncul di kota, ia segera memanggil Kaisel, menginstruksikannya untuk bergegas ke adiknya. Sementara itu, prajurit bayangan di sekolah membantai para orc. Teman-teman sekelas di dekatnya mengira mereka sudah aman, tetapi pada saat berikutnya, kepala suku orc tiba-tiba muncul, dengan tanda kemenangan di lengannya, yang membuktikan kekuatannya. Sung Jinwo meninggalkan bayangan untuk melindungi adiknya, tetapi para bayangan tidak sebanding dengan orc ini. Setelah membunuh beberapa prajurit bayangan, dia mengarahkan pandangannya pada Sung Jinnah. Menangkap Sung Jinnah, tepat saat dia hendak menghancurkannya kepalanya, kepala suku orc merasakan sesuatu yang sangat kuat mendekat. Ketakutan, dia melemparkan Sung Jinnah ke tanah dan melihat keluar jendela. Detik berikutnya, kekuatan besar itu menerobos dinding, membuat kepala suku orc terlempar. Saat debu meredah, Sung Jinwo berdiri di depan kepala suku orc. Sebelum kepala suku orc bisa menyelesaikan perkenalannya, Sung Jinwo menunjuk ke arahnya menyuruh dia untuk diam, setelah menenangkan adiknya sejenak. Dia menginstruksikan Igris untuk menjaga adiknya dengan baik, dan kemudian meminta Kaisel untuk membawa anak-anak yang tersisa ke tempat yang aman. Selanjutnya, saatnya bagi Sung Jinwo untuk menghadapi para orc yang tidak sadar diri ini. Dia kemudian menggunakan tangan penguasa untuk menghancurkan orc yang melawan satu persatu, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Sung Jinwo menangkap kepala suku orc dan bertanya kenapa dia ingin membunuh manusia. Kepala suku orc ketakutan, menjawab bahwa ada suara di kepalanya menyuruhnya melakukan hal itu. Tapi, suara itu tidak menyuruhnya menghadapi Sung Jinwo. Walau Sung Jinwo ingin tahu siapa di balik ini, dia tidak dapat info darinya. Dengan sebuah teriakan, kepala suku orc dihabisi. Sementara itu, di dalam dungeon, karena mayat vampir bisa dijual dengan harga tinggi, Heller dari Guild Knight mencoba merebut mayat monster dari prajurit bayangan. Tindakan ini langsung membuat prajurit bayangan marah, dan mereka bahkan melukai Heller tersebut. Melihat hal ini, Beru dengan cepat maju untuk menghentikannya dan kemudian menyembuhkan luka-luka Heller itu, menyaksikan sihir penyembuhan yang begitu kuat. Bahkan Heller itu tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum pada kemampuan Beru yang menakutkan. Segera, mereka mencapai ruang bos, di mana Arklik yang tangguh menunggu. Penting untuk dicatat bahwa di antara banyak monster level boss, kekuatan Arklik termasuk yang paling mengerikan sehingga bisa memusnahkan seluruh guild, dan timnya sama sekali tidak ada kesempatan untuk mengalahkannya. Pada saat itu, segerombolan monster kematian menghalangi jalan mundur mereka, memaksa mereka harus tetap berada di sana. Menghadapi dilema seperti itu, berapa lama lagi mereka bisa bertahan? Pada saat ini, Beru melangkah keluar dari kerumunan, dan segera dikenali oleh Arklik. Dia tampak bingung, dia bukanlah musuh dari Shadow Monarch, mengapa prajurit Shadow Monarch menyerang kita sekarang? Namun Beru hanya mengikuti perintah Sung Jinwo, dan tidak peduli pihak mana lawannya. Pertempuran akan segera meletus, dan Beru menyerang lebih dulu dengan kecepatan luar biasa, menjatuhkan Arklik sebelum dia sempat menghindar. Dengan kematian bos, monster-monster itu juga jatuh ke tanah satu persatu. Kapten Guild Knight melihat ke arah Beru, yang masih mengaum di samping, dan begitu terkejut oleh kekuatan mengerikan ini sehingga dia tidak bisa berbicara. Kekuatan Beru saja sudah lebih kuat daripada semua hunter peringkat S, bahkan jika Guild Sung Jinwo tidak memiliki anggota. Mengandalkan kekuatan tempur dari prajurit bayangan sudah membuatnya jauh lebih kuat daripada guild besar lainnya. Pada saat ini, Kapten Guild Knight tergoda,
mempertimbangkan untuk bergabung dengan Guild Ajin. Sementara itu, di sisi lain, Sung Jinwoo sedang mendengarkan data yang dikumpulkan oleh Go Gun-hee. Selain dari para siswa yang melarikan diri lebih awal dan mereka yang diselamatkan, setengah dari siswa itu tidak selamat. Namun, insiden ini hanyalah sebuah katalis. Selama 6 bulan terakhir, jumlah portal yang muncul di kota telah meningkat secara signifikan. Tidak hanya itu, tetapi jumlah portal di seluruh dunia juga tumbuh dengan laju eksponensial. Demikian pula, jumlah hunter yang awaken juga meningkat, seolah-olah menjaga semacam keseimbangan. Tak lama setelah itu, Presiden menyajikan sebuah dokumen, berisi undangan resmi dari berbagai negara yang ingin menghubungi Sung Jinwoo. Presiden menyatakan dia akan berusaha membantu dan memudahkan Sung Jinwoo agar tidak meninggalkan negara sendiri. Sung Jinwoo tersenyum dan menyatakan keinginannya untuk mendapatkan izin memasuki dungeon tingkat tinggi sendirian yang melanggar aturan sebelumnya. Presiden menyatakan meski sulit, dia akan berusaha. Selebriti yang lagi syuting ini tiba-tiba menerima telepon dari Yo Jinho. Jinho mengundangnya ke guild baru untuk membantu memenuhi jumlah anggota. Ternyata dia adalah saudara perempuannya Yo Jinho, dan dia menyatakan tidak minat untuk bergabung. Namun, saat Jinho menyebut ketua guild adalah Sung Jinwoo, saudara perempuannya, Yo Suyun, segera mengunjungi guild untuk bertemu Sung Jinwoo. Ternyata Yo Suyun bukan hanya seorang selebriti, tetapi juga seorang hunter tingkat A dan tujuannya datang hanyalah untuk berfoto dengan Sung Jinwoo dan mempostingnya di media sosial. Segera, foto mereka dilihat oleh Cha Hae-in, yang sangat marah hingga seluruh tubuhnya bergetar, dan tiba-tiba terdengar suara ledakan karena benda-benda yang tidak diketahui di rumahnya sepertinya hancur total. Portal teleportasi besar bermunculan di kota, dan Sung Jinwoo mengambil misi untuk membersihkannya. Dia membawa Yo Jinho untuk masuk dungeon. Mereka segera dikelilingi oleh kerumunan wartawan. Ternyata, foto Sung Jinwoo bersama Yo Suyun telah memicu kemarahan besar dari publik, sehingga identitasnya pun diumumkan secara terbuka. Sung Jinwoo merasa kesal dan berjanji akan lebih berhati-hati di masa depan. Kali ini, saat memasuki dungeon, Sung Jinwoo tidak hanya ditemani oleh Yo Jinho, tetapi juga oleh kepala seksi Wo dari Asosiasi Hunter. Tujuannya adalah untuk menilai apakah Sung Jinwoo seorang diri benar-benar mampu menangani dungeon yang levelnya jauh di atas normal. Beberapa menit setelah masuk, kepala seksi Wo tertegun melihat pemandangan di depannya. Tapi jangan salah, itu karena para monster sama sekali tidak ada lawan dibanding prajurit bayangan. Bukan hanya jumlahnya yang luar biasa banyak, tapi kekuatan mereka berada di level yang sepenuhnya berbeda. Setiap ayunan pedang Igris melepaskan ledakan sihir petir yang menghancurkan monster tingkat rendah dengan mudah, seolah hanya memotong sayuran. Sementara itu, di sudut dungeon, salah satu prajurit semut terlihat sedang mengunyah-ngunyah anggota tubuh monster yang terputus, seperti sedang menikmati camilan sore. Ketika Sung Jinwoo menemukannya dan menendangnya menjauh, penting untuk diketahui bahwa sisa-sisa monster tersebut sebenarnya cukup berharga. Para prajurit bayangan tidak hanya patuh, tetapi juga sangat teratur. Mereka bekerja dengan efisiensi tinggi. Direktur Wo terkesima, bahkan tim dari guild besar pun tak bisa menandingi tingkat efisiensi ini. Tak lama kemudian, dari kedalaman gua muncul seorang manusia duyung yang membawa tombak bercabang dua. Sung Jinwoo segera memerintahkan para prajurit bayangan di sekitarnya untuk menyebar. Hal ini membuat Direktur Wo penasaran. Prajurit bayangan seharusnya bisa menangani ini. Kenapa Sung Jinwoo turun tangan sendiri? Yang tidak diketahui oleh Direktur Wo adalah bahwa Sung Jinwoo sangat sadar, jika ia terlalu mengandalkan pasukan bayangan, maka inderanya akan tumpul. Dengan satu lompatan, Jinwoo melayang di atas kepalanya, lalu sebilah pedang menebas bagian atas kepala sang monster, menjatuhkannya dalam sekejap. Begitu dia mendarat, notifikasi sistem muncul, level naik 1. Namun bukan hanya itu, semua skillnya juga ikut meningkat. Yang paling penting, waktu jeda untuk skill pertukaran bayangan berkurang dari 3 jam menjadi 2. Jika dia terus naik level seperti ini, maka keluarganya akan jauh lebih aman ketika bahaya datang. Tanpa membuang waktu, Sung Jinwoo membangkitkan bayangan manusia duyung itu, menjadikannya pelayan barunya. Level monster tersebut setara dengan ksatria elit, peningkatan signifikan untuk pasukan bayangannya. Karena mereka telah terlalu lama berada di dalam dungeon, struktur dinding mulai runtuh. Dengan cepat, Sung Jinwoo memanggil kedua rekannya dan segera meninggalkan dungeon sebelum semuanya ambruk. Para reporter di portal hanya menunggu beberapa menit sebelum mereka melihat Tus membawa manusia duyung keluar. Tidak ada yang melewatkan momen spektakuler itu. Mereka semua menangkap adegan tersebut, dan peristiwa ini pasti akan menjadi berita utama keesokan harinya. Di negara sebelah, mobil dan pejalan kaki di jalan semuanya berhenti. Melihat portal besar yang tiba-tiba muncul di langit, sebuah bencana akan segera terjadi. Pengurus negara dengan cepat memanggil semua hunter peringkat S untuk menghundus pedang mereka. Sejak insiden terakhir menyerbu Pulau Jeju, guild mereka telah kehilangan 7 anggota peringkat S, termasuk Ryuji Goto. Sekarang kekuatan mereka telah melemah secara signifikan, dan bahkan jika semua hunter top dari negara itu bekerja sama, mereka tidak bisa menghadapi portal peringkat S untuk menangani krisis nasional ini. Presiden asosiasi tidak punya pilihan selain menghabiskan banyak uang untuk menyewa bantuan eksternal. Ada satu hunter yang paling cocok, dan itu adalah pengguna kemampuan barier peringkat S, Yuri Orlov.
Setelah saudara perempuannya Sung Jin Ah diserang oleh orc terakhir kali, dia mengurung diri di dalam rumah, tidak keluar dari rumahnya. Sung Jinwo mengatur Beru yang paling dipercayainya di sisi adiknya untuk melindungi adiknya yang berada di rumah. Dia ingin melihat apa yang dilakukan adiknya, jadi dia menggunakan skill baru dia, skill berbagi indera. Skill ini memungkinkan untuk berbagi penglihatan dengan prajurit bayangan. Melalui perspektif Beru, dia tiba-tiba melihat seorang menteri menasihati kaisar. Beru sedang memegang remote control dan bergumam, "Yang mulia, Anda tidak boleh." Kemudian perspektif bergeser ke Sung Jin Ah, yang sedang tidur di sofa di dekatnya. Sung Jinwo terdiam, menyadari bahwa cara Beru bicara dengannya sebelumnya, dipelajari dari drama TV. Kemudian, Sung Jinwo menggeser perspektif ke sisi Cha-Hain, di mana kabut berputar-putar, dan kepala pancuran meneteskan air. Dia kemudian melihat Cha-Hain melakukan senam radio di kamar mandi. Setelah menonton selama beberapa menit, dia tersipu dan menghentikan skill itu. Sung Jinwo diam-diam curang, dengan mengintip Dewi kelas S saat mandi, dan pemandangan yang memukau itu membuat tongkat terbang kecilnya jadi gelisah. Ternyata barusan Sung Jinwo mendapatkan hak istimewa untuk menjelajahi dungeon sendirian. Karena waktu pembukaan kuil Parthenon tinggal kurang dari 30 jam lagi, demi memastikan semuanya berjalan lancar, dia harus segera menjadi lebih kuat. Jadi, dia mengajak Yo Jin Ho dan terus menjelajahi dungeon untuk menaikkan level. Tak lama kemudian, kunci kuil pun diaktifkan, dan lokasi portal juga diketahui. Tak disangka, tempat itu adalah lokasi di mana para orc muncul di sekolah belum lama ini. Begitu Sung Jinwo tiba di sana, dia melihat sekelompok orang berkumpul di sekitar portal. Dari percakapan mereka, dia mengetahui bahwa portal itu sudah muncul 3 hari yang lalu dan para hunter sudah masuk ke dalamnya. Sung Jinwo segera memerintahkan petugas di lokasi untuk segera menghentikan hunter di dalam. Jika mereka tidak berhenti, semua hunter di dalam akan mati. Sebelum mereka sempat memahami apa yang terjadi, Sung Jinwo langsung masuk ke dalam. Sementara itu, para hunter yang sedang menjelajah di dalam menemukan sebuah pintu batu yang tidak bisa dibuka dengan sihir maupun kekuatan. Pada saat itu, Sung Jinwo muncul dari kegelapan dan memperingatkan mereka bahwa tempat ini sangat berbahaya, dan di balik pintu itu ada jebakan. Melihat kelompok itu ragu, Sung Jinwo mengeluarkan kunci kuil dan menggunakannya pada pintu batu tersebut. Ketika pintu batu perlahan terbuka, para hunter menjadi semakin penasaran dengan apa yang ada di dalamnya dan semuanya ingin segera masuk. Sung Jinwo menghela nafas dan tidak menghentikan mereka. Seorang hunter yang berani menjadi orang pertama yang masuk, namun langsung diserang oleh raksasa batu yang mengerikan. Untungnya, Sung Jinwo bergerak cepat dan menariknya kembali, menyelamatkan nyawanya. Sung Jinwo kemudian menoleh dengan tatapan menggoda, bertanya kepada para hunter apakah mereka masih ingin masuk. Kelompok hunter itu begitu ketakutan, hingga berkeringat dingin dan tidak berani bergerak. Setelah itu, Sung Jinwo berjalan masuk ke dalam kuil, meskipun bagian dalamnya tampak persis sama seperti saat pertama kali ia masuk. Jelas bahwa patung-patung ini bukanlah monster maupun makhluk hidup. Hanya sosok batu yang mengerikan yang duduk di tengah yang memiliki sihir. Tiba-tiba, patung itu memperlihatkan senyuman yang menakutkan. Pada saat yang sama, Presiden dari Asosiasi Hunter menerima kabar bahwa Sung Jinwo telah memasuki Double Dungeon, dan ia segera menghubungi semua Hunter peringkat S untuk memberikan bantuan. Sosok batu di depan Sung Jinwo tiba-tiba membentangkan sepasang sayap saat batu prasasti yang dipegangnya hancur. Sosok batu itu berbicara, mengungkapkan bahwa dialah sang perancang sistemnya, dan menyatakan bahwa ini adalah ujian terakhir untuk Sung Jinwo. Jika ia masih bisa berdiri di sini setelah ujian ini, semua rahasia akan diungkapkan kepadanya. Begitu ia selesai berbicara, ujian pun dimulai. Sosok-sosok batu di sekeliling mulai bergerak. Saat Sung Jinwo hendak memanggil pasukannya, tapi dilarang oleh sistem. Meskipun ia tidak bisa menggunakan prajurit bayangan atau barang pemulih, kekuatan Sung Jinwo tidak diambil darinya. Dalam sekejap, sebuah pedang batu raksasa diayunkan ke arah Sung Jinwo. Sung Jinwo menangkap pedang batu itu dengan satu tangan, dan ia mengangkat tangan satunya lagi. Kekuatan dahsyatnya langsung menghancurkan sosok batu itu menjadi berkeping-keping. Semakin lama Sung Jinwo bertarung, semakin terbiasa, dan dia dengan cepat membalikkan keadaan, bahkan sang perancang sistemnya pun mengujinya. Namun ujian semacam ini masih jauh dari selesai, perancang sistemnya berdiri, dan kekuatan mengerikan menyapu seluruh area. Bentuknya yang sangat besar dan kehadirannya yang mengerikan menjadi bukti kekuatannya yang luar biasa. Pada saat yang sama, kecepatan batu yang lain juga lebih dari 2 kali lipat sebelumnya. Mereka mengepung Sung Jinwo dengan kecepatan kilat, dan tanpa waktu untuk menghindar. Sung Jinwo tidak punya pilihan selain menggunakan skill sang penguasa. 10 dari mereka jelas lemah terhadap sihir, dan semuanya hancur menjadi debu. Setelah terus-menerus menggunakan kemampuannya, Sung Jinwo ternyata berhasil meningkatkan kemampuannya ke bentuk akhir. Kemahakuasaan sang penguasa. Namun, perancang sistem tidak ingin memberi Sung Jinwo waktu untuk istirahat. Ia memerintahkan raksasa batu itu untuk menembakkan 2 gelombang laser mengerikan dari matanya, memaksa Sung Jinwo untuk segera menunduk dan menghindar. Dengan kekuatan sebesar itu, tidak mungkin dia bisa menahannya secara langsung dengan kemampuan yang dimilikinya saat ini. Pada saat itu, Sung Jinwo menyadari bahwa ia harus menyingkirkan raksasa batu itu terlebih dahulu. Saat ia berpikir,
raksasa batu itu mengangkat kakinya yang besar dan menginjak ke arah Sung Jinwo. Namun, saat asap menghilang, Sung Jinwo lenyap. Dia telah meningkatkan kecepatannya dengan skill penguasa, membuatnya semakin cepat dan tangguh. Dalam sekejap mata, ia muncul tepat di depan raksasa batu itu. Tanpa ragu, Sung Jinwo langsung melepaskan serangan bertubi-tubi dengan pedangnya, mengirimkan bayangan-bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas wajah raksasa itu. Namun, bahkan dengan pedang Raja Iblis yang bisa memotong apa saja, ia hanya berhasil meninggalkan beberapa goresan di wajah raksasa itu. Meski begitu, Sung Jinwo berhasil menemukan titik lemahnya. Sung Jinwo menghantam dengan keras, akhirnya meninggalkan luka di wajah raksasa tersebut. Dengan serangan tanpa henti dari Sung Jinwo, raksasa batu itu akhirnya berhasil dikalahkan. Melalui pertarungan ini, kekuatan Sung Jinwo kembali meningkat, dan levelnya pun mencapai 103. Perancang sistem yang menyaksikan dari samping bertepuk tangan dan memuji Sung Jinwo. Sung Jinwo pun berkata bahwa dia ingin mengetahui rahasia di balik tubuhnya. Namun, di luar dugaan, perancang sistemnya memberitahunya bahwa ujian ini belum selesai. Sistem pun memperingatkan Sung Jinwo bahwa ia harus mengalahkan musuh dalam waktu 10 menit, atau jantungnya akan berhenti berdetak jika ia gagal. Sementara itu, di portal teleportasi, para hunter peringkat S sudah berkumpul, siap untuk masuk dan membantu Sung Jinwo. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah, bahkan jika mereka masuk, mereka tetap tidak akan bisa membantu. Karena musuh yang dihadapi Sung Jinwo benar-benar sangat menakutkan. Pada saat itu, 6 lengan aneh tiba-tiba muncul di belakang perancang sistem. Sung Jinwo berkeringat dingin di wajahnya. Saat ia masih berpikir, perancang sistemnya tiba-tiba muncul di samping Sung Jinwo dengan kecepatan yang luar biasa aneh. Satu set lengan menyerangnya sekaligus. Kekuatan yang luar biasa membuatnya terpental puluhan meter dan menghantamkan tubuhnya ke dinding. Sebelum Sung Jinwo sempat bernafas, perancang sistem kembali menyerang. Namun kali ini, Sung Jinwo dengan tegas menangkap lengannya, yang membuat perancang sistem terkejut. Pada saat itu juga, ia menyadari bahwa Sung Jinwo tampaknya mulai melepaskan diri dari belenggu sistem. Setelah menerima satu pukulan lagi, Sung Jinwo akhirnya mulai melawan, bahkan berhasil membuat retakan pada pelindung perancang sistemnya. Sang perancang sistemnya belum pernah bertemu dengan siapapun yang bisa melukainya sebelumnya. Hal ini justru membuatnya semakin tertarik pada Sung Jinwo, yang telah ia latih menggunakan sistem. Pada saat itu juga, Sung Jinwo menyadari bahwa perancang sistemnya telah membiarkannya mencapai level 101 dan membawanya ke sini, yang berarti ia sangat yakin bisa mengalahkan Sung Jinwo di level 101. Namun kali ini, perancang sistemnya akan salah perhitungan, karena Sung Jinwo sebenarnya sudah mencapai level 103. Sung Jinwo pun menanyakan kepada perancang sistemnya pertanyaan-pertanyaan yang paling ingin ia ketahui. Mengapa ia menciptakan sistem ini? Mengapa ia memilih dirinya sebagai pemain? Dan apa sebenarnya yang sedang terjadi di dunia ini? Tiba-tiba, perancang sistemnya menyerang Sung Jinwo, sambil mengatakan bahwa hanya dengan mengalahkannya, Sung Jinwo bisa mendapatkan jawaban yang ia cari. Melihat perancang sistemnya ingin bertarung jarak dekat, Sung Jinwo segera mundur, lalu menggunakan skill sang penguasa. Namun, di luar dugaan, perancang sistemnya juga mampu menggunakan skill yang sama dengan Sung Jinwo. Begitu menyadari hal ini, Sung Jinwo berhenti mencoba melarikan diri, karena serangan jarak jauh pun menjadi sia-sia. Melihat Sung Jinwo sudah berhenti berlari, perancang sistemnya juga tidak ingin lagi bermain kucing-kucingan. Ia melepaskan aura yang sangat kuat, dan di setiap lengannya tergendam senjata, melambangkan kekuatan tak terbatas dan maha kuasa yang dimilikinya. Pada saat itu, Sung Jinwo masih ingin mendapatkan jawaban dari perancang sistemnya, namun perancang sistemnya bersikeras bahwa Sung Jinwo sendirilah yang membuat pilihan itu. Ia hanya merancang dan mengoperasikan sistem pengembangan pemain ini. Di saat itu juga, Sung Jinwo melihat waktu yang tersisa sudah tidak banyak, dan selama pertarungan mereka, ia perlahan mulai menyemai kecepatan perancang sistemnya. Pada saat itu, perancang sistemnya pun mulai panik, tidak tahu di mana letak kesalahannya. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Sung Jinwo sudah lebih dulu merobek salah satu lengannya. Melihat dirinya hampir kalah dari Sung Jinwo, perancang sistemnya buru-buru menghidupkan kembali para bawahannya. Sung Jinwo lalu lompat ke udara dan menghantamkan telapak tangannya ke lantai. Skill sang penguasa pun diaktifkan, dan dalam sekejap, patung-patung batu itu kembali hancur menjadi debu. Lalu, dengan kecepatan luar biasa, Sung Jinwo menyerbu ke arah perancang sistem. Namun tiba-tiba, sebuah perisai besar muncul di depannya. Sung Jinwo teringat bahwa saat pertama kali ke kuil, ia pernah diintimidasi oleh patung ini. Dipenuhi amarah, ia menghantam patung itu dengan sikunya hingga terbelah dua. Setelah itu, Sung Jinwo mencabuti lengan perancang sistem satu persatu. Dengan sisa waktu hanya 2 menit, Sung Jinwo berhasil mengalahkan perancang sistem sepenuhnya. Dengan begitu, ujian pun berakhir. Perancang sistemnya berkata bahwa jawaban yang dicari Sung Jinwo ada di dalam tubuhnya. Lalu, sebuah kotak dialog muncul. Apakah Anda ingin menerima data yang tersimpan di memori? Sung Jinwo akhirnya mengungkap rahasia dari sistem miliknya sendiri. Dengan menerima data yang tersimpan dalam ingatannya, kesadarannya tiba di sebuah dunia yang dipenuhi monster. Mereka semua menatap ke langit, seolah-olah menunggu sebuah pertempuran epik dimulai. Sung Jinwo melihat ke arah yang mereka pandangi, dan melihat bahwa di langit ungu, portal raksasa dan mengerikan tiba-tiba muncul satu persatu. Sung Jinwo merasakan aura kehancuran yang sangat menakutkan, wajahnya dipenuhi ketakutan.
Jutaan iblis dipimpin oleh peri api, orc raksasa, globin hijau, dan para raksasa menyerbu keluar dari portal-portal itu bersama-sama. Untungnya target mereka bukan manusia. Saat portal-portal itu terbuka, tak terhitung jumlahnya prajurit perak muncul di langit. Monster bersatu dan melancarkan pertempuran sengit melawan para prajurit perak dengan suara benturan senjata dan raungan yang menggema tanpa henti. Para prajurit perak sangat kuat, memaksa monster mundur selangkah demi selangkah, sementara tanah berubah menjadi merah oleh darah. Tepat saat monster hampir musnah, para prajurit perak tiba-tiba berhenti bergerak ketika aura kematian yang sangat kuat mengelimuti daratan. Shadow Monarch tiba, menggunakan kemampuan ekstraksi bayangannya. Monster yang mati dibangkitkan kembali dan menjadi anggota Legion Undead. Dengan mengamati kemampuan Shadow Monarch, Sung Jinwoo menyadari bahwa prajurit bayangannya sendiri tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Shadow Monarch yang mengerikan itu. Tak lama kemudian, para monster yang gugur dibangkitkan kembali dan menyerbu ke arah para prajurit perak. Pertempuran pun kembali memanas, dan dengan kedatangan Shadow Monarch, medan peperangan langsung berubah total. Para prajurit perak dibantai satu persatu oleh Shadow Monarch, yang bahkan memakai kekuatan sang penguasa. Kemanapun sang penguasa melangkah, tetap dikejar sama pasukan Shadow Monarch. Para prajurit bayangan terus berjatuhan dan dibangkitkan kembali. Sementara itu, para hunter peringkat S yang datang membantu Sung Jinwoo memasuki Double Dungeon. Mereka menemukan pintu batu tertutup rapat, namun bahkan dari luar, mereka bisa merasakan energi sihir sangat kuat memancar dari dalam. Tapi energi itu bukan milik Sung Jinwoo. Mereka segera membuka pintu batu itu, dan pemandangan di dalamnya membuat bulu kuduk mereka merinding. Tempat itu dipenuhi patung besar yang sudah hancur. Saat mereka berpikir, tiba-tiba terdengar suara dingin menggema. Sekali lagi, sesuatu yang benar-benar tak terduga terjadi. Tubuh perancang sistemnya yang hancur berdiri kembali. Para hunter terkejut, karena patung itu ternyata bisa berbicara dalam bahasa manusia. Saat itu, perancang sistemnya meminta para hunter merendahkan suara, agar tidak mengganggu istirahat sang raja, dan raja yang dimaksud adalah Sung Jinwoo, yang berdiri diam di tempat. Para hunter tingkat S heran. Mengapa Sung Jinwoo sama sekali tidak bergerak? Perancang sistemnya tiba-tiba menyerang, menumbangkan beberapa hunter dalam sekejap. Cahaya In pun langsung berkeringat dingin. Sung Jinwoo sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa musuh berbuyutan asli Shadow Monarch bukan hanya para prajurit perak, tetapi juga bermacam monster yang kuat yang terus-menerus muncul, dan untuk pertempuran besar ini, masih belum ada yang tahu siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Sementara itu, ikut di sisi lain, Hunter mengalami pukulan telat dari perancang sistem, dan boneka golem batu yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Sung Jinwoo mulai bangkit satu persatu. Perancang sistem sedang menunggu Shadow Monarch yang asli untuk bangkit kembali, dan hanya Hunter yang masih hidup yang akan dapat menyaksikan kelahiran sang raja. Energi mulai kembali berkumpul di mata Stone Giant itu, dan raungan menggelegar terdengar menggema. Sang penyihir Choi Jong-in dengan cepat memberitahu semua orang untuk menyingkir. Detik berikutnya, dua energi ditembakkan ke arah para Hunter. Mereka pun berpencar ke segala arah, nyaris berhasil menghindari serangan itu. Memanfaatkan momen itu, Choi Jong-in menimbatkan bola api ke kepala Stone Giant, lalu segera mendorong semua orang untuk menyerang golem-golem batu selagi ada kesempatan. Namun, baik serangan fisik maupun serangan sihir, tak satu pun berhasil meninggalkan goresan pada golem-golem batu itu. Menghadapi ancaman kehancuran total, Choi Jong-in hanya bisa menggantungkan harapannya pada Sung Jinwoo. Jadi, ia melancarkan serangan ke arah Sung Jinwoo, berusaha membangunkannya, namun tak disangka, sang perancang sistem turun tangan dan menahan serangan itu. Hal ini juga membuat sang perancang sistem marah, lalu ia langsung menyerang Choi Jong-in. Pada saat yang sama, dua sosok melesat melewati Choi Jong-in. Beberapa pejuang dari tim maju untuk menahan serangan itu demi dirinya, lalu mereka menyuruh Choi Jong-in untuk pergi membangunkan Sung Jinwoo. Sementara itu, di sisi lain, Sung Jinwoo masih menyaksikan pertarungan epik antara Shadow Monarch dan para prajurit perak dari sudut pandang seperti dewa. Yang mengejutkan Sung Jinwoo adalah, bahkan ketika para prajurit bayangan itu dihancurkan hingga berkeping-keping, mereka masih bisa bangkit kembali berulang kali. Kekuatan magis dari Shadow Monarch pertama begitu besar hingga tak terbayangkan. Sung Jinwoo awalnya mengira bahwa Shadow Monarch dan para monster berada di pihak yang sama. Namun sekarang tempatnya ada konflik internal di antara mereka. Dengan kekuatan luar biasa, Shadow Monarch menghajar Raja Iblis Baran hingga hampir tewas. Shadow Monarch lalu mendekat dan bertanya mengapa Baran mengkhianatinya. Tapi Baran tidak memberi penjelasan. Shadow Monarch mencengkeram kepala Baran erat tak memberinya kesempatan bernapas. Pada saat itu, Shadow Monarch menyadari bahwa hanya bayanganlah yang benar-benar patuh. Dengan suara gemetar, Raja Iblis Baran akhirnya tumbang. Ketika Shadow Monarch melepas topengnya, Sung Jinwoo menyadari bahwa itu adalah Baran. Namun sebelum ia menyadarinya, Sung Jinwoo sadar bahwa ia adalah Sung Jinwoo sekaligus Shadow Monarch dan tubuhnya sekarang punya dua jantung yang berdetak bersamaan. Sementara itu, di dalam kuil, cahaya ini dihalangi oleh sang perancang sistem. Dia mengeluarkan jurus terkuatnya,
tarian pedang, namun sama sekali tidak berpengaruh. Bahkan dia terluka dalam prosesnya. Di mata sang perancang sistem, semua hunter hanyalah bidaknya, termasuk Sung Jinwo. Cha Hae-in menggunakan sisa tenaganya untuk menerjang ke arah Sung Jinwo. Tetapi sang perancang sistem tetap menghalangi jalannya. Kali ini, sang perancang sistem menyadari ada bayangan di dalam diri Cha Hae-in yang berusaha keluar. Namun karena aturan ruangan, bayangan itu tidak bisa muncul. Melihat hal ini, sang perancang sistem memutuskan untuk tidak melenyapkan Cha Hae-in. Tetapi semua hunter lainnya akan mati di sini. Pada saat itu, suara yang familiar terdengar. Siapa yang memberi arahan itu? Sung Jinwo akhirnya terbangun, dan begitu muncul, ia langsung melayangkan pukulan ke wajah sang perancang sistem. Sung Jinwo bertanya apa yang telah dilakukan sang perancang sistem terhadap tubuhnya. Sang perancang sistem tidak bisa memahami mengapa Sung Jinwo memiliki jantung hitam namun masih bisa mempertahankan kesadarannya sendiri. Tiba-tiba, kotak dialog muncul di depan Sung Jinwo. Ia mendapat gelar Demon Hunter, dan berhasil memulihkan ingatan yang sebelumnya dihapus Raja Iblis Baran. Kekuatan luar biasa itu kini mengakui sang pemain sebagai tuannya. Efek dari jantung hitam, kekuatan sihir bertambah 100.000. Pada saat itu, Sung Jinwo menyadari bahwa jantung hitam bukanlah perbuatan orang ini, jadi data yang dipanggil pun tidak memberinya jawaban apapun. Karena sang perancang sistem sudah tidak punya tujuan lagi, ia memutuskan untuk menghancurkan sistem. Setelah krisis ini teratasi, para hunter top yang mendukung Sung Jinwo mengalami kerugian besar. Dengan hampir 20 orang mengorbankan nyawa mereka selama operasi, Sung Jinwo tidak mendapatkan informasi yang ia inginkan dari perancang sistem. Dan pada saat yang sama, ia menyadari bahwa ada orang lain yang mengendalikan semua ini dari balik layar. Cha Hae-in mendatangi Sung Jinwo untuk memeriksa lukanya. Sung Jinwo baru saja mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Detik berikutnya, dia tumbang ke lantai. Sementara itu, Jepang, untuk menghadapi krisis yang disebabkan oleh kemunculan portal peringkat S, mengangkut sejumlah besar batu sihir ke area portal tersebut. Orlov berencana menggunakan ratusan ribu ton batu sihir ini untuk menciptakan formasi sihir yang cukup kuat untuk menahan serangan apapun. Sementara itu, para hunter peringkat S dari Guild Sword Draw sedang bersiaga, siap merespons jika terjadi keadaan darurat apapun. Di atap sebuah gedung yang jauh, Bapak Sung Jinwo mengamati semua persiapan Orlov. Bapak Jinwo yakin bahwa sebuah bencana besar akan segera terjadi. Tak lama kemudian, retakan tiba-tiba muncul di portal peringkat S, dan gelombang energi sihir yang sangat kuat terasa begitu menakutkan. Sementara itu, Sung Jinwo akhirnya sadar di rumah sakit. Yo Jinho langsung datang menemuinya. Dari percakapan mereka, Sung Jinwo mengetahui bahwa ia telah tertidur selama 3 hari. Tiba-tiba, ia teringat portal peringkat S yang muncul di Jepang belum lama ini, jadi ia bertanya pada Jinho tentang situasi terkini. Ternyata, para monster sudah mulai keluar dari portal tersebut, dan yang pertama muncul adalah monster raksasa. Orlov berpikir bahwa ia bisa dengan mudah mengurung mereka, meskipun lingkaran sihir yang ia panggil sangatlah kuat. Namun, tak lama kemudian muncul raksasa yang sangat mengerikan yang dengan mudah menghancurkan lingkaran sihir itu. Orlov akhirnya menjadi santapan di perut raksasa tersebut. Setelah itu, Jepang mengerahkan militernya, tetapi bahkan senjata modern sekalipun tidak mampu memberikan sedikit pun kerusakan pada raksasa itu. Para hunter peringkat S dari Sword Draw semuanya ikut bertarung, namun mereka terkejut karena raksasa itu tidak hanya sangat kuat, tapi juga lebih cepat dari mereka. Perlawanan mereka hanya mampu membeli sedikit waktu. Sung Jinwo menonton siaran langsung di rumah dan berkomentar bahwa jika keadaan terus seperti ini, negara lain bisa berada dalam bahaya juga. Tiba-tiba, suara adiknya terdengar. Dia tidak ingin Sung Jinwo pergi membantu, karena setelah mengalami serangan monster terakhir, dia tahu betapa mengerikannya makhluk-makhluk itu dan tidak ingin kakaknya berada dalam bahaya. Untuk menenangkan adiknya, Sung Jinwo berjanji bahwa dia tidak akan pergi. Beberapa hari berikutnya, raksasa terus menghancurkan kota-kota di Jepang, mengubah suasana menjadi neraka yang nyata. Pada akhirnya, Sung Jinwo memutuskan untuk tetap pergi dan memberikan dukungan. Dia mengatakan kepada Jinho bahwa jika mereka berhasil dalam misi ini, Guild Ah-jin pasti akan menjadi terkenal. Meskipun Yo Jinho hanya hunter peringkat D, dia tetap ingin ikut serta. Sung Jinwo memandang Jinho dengan bingung. Jinho mengeluarkan sebuah koran yang menampilkan Guild Ah-jin, tapi anehnya, fotonya sendiri tidak ada di sana. Tak lama kemudian, Sung Jinwo membawa Yo Jinho bersamanya ke Jepang. Apakah Sung Jinwo bisa membalikkan keadaan dan menyelesaikan krisis ini sendirian? Sung Jinwo tiba di Jepang dan langsung mulai bertarung melawan para raksasa di setiap kota. Ia mengerahkan semua prajurit bayangannya untuk menyerang para raksasa. Begitu pertempuran dimulai, raksasa-raksasa yang sangat kuat itu sama sekali tidak mampu melawan prajurit bayangan tingkat elit. Sung Jinwo juga tidak hanya diam saja.
Dalam sebuah gedung di Amerika, beberapa hunter top mendengar bahwa Sung Jinwoo telah pergi ke Jepang untuk menghadapi para raksasa. Mereka semua mengira Sung Jinwoo terlalu percaya diri dengan kemampuannya dan pergi ke Jepang sama saja dengan mencari mati. Hanya Thomas, yang duduk di samping, yang percaya bahwa Sung Jinwoo bisa menyelesaikan krisis ini. Thomas memandang ke arah portal hitam yang mengerikan tak jauh dari sana. Mengenai krisis di Amerika, justru ia merasa krisis di Jepang lebih menarik. Pertempuran sengit pun pecah di kota Jepang. Seorang wartawan perang yang duduk di helikopter sedang menyiarkan langsung adegan tersebut. Baik dari segi jumlah maupun kekuatan, bayangannya benar-benar menghancurkan mereka. Di tengah reruntuhan, seorang gadis kecil berlari ketakutan, dikejar oleh seorang raksasa. Pada saat yang sangat kritis itu, sebuah bayangan melintas dengan cepat. Sebelum raksasa itu sempat bereaksi, lengannya sudah tertebas. Igris, yang memegang pedang panjang, berhasil menyelamatkan gadis kecil itu. Lalu, sebuah sosok yang memegang kapak raksasa turun dari langit. Iron mengayunkan kapaknya dan membelah kepala raksasa itu. Kemudian Iron mengeluarkan raungan kemenangan yang keras. Gadis kecil itu mengintip, gemetar ketakutan melihat pemandangan di depannya. Igris melirik ke arah Iron. Barulah Iron menahan diri dan memberikan senyuman yang terkendali. Sung Jinwoo menyaksikan momen itu dari kejauhan dan berpikir dalam hati. Iron memang selalu bersemangat saat bertarung, tapi setidaknya dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Pada saat itu, seorang prajurit mendekati Sung Jinwoo untuk mengucapkan terima kasih. Sung Jinwoo membalasnya dengan acungan jempol kepada prajurit pemberani itu. Di pusat komando tempur Jepang, seorang petugas pemantau berteriak kaget. Kota M berhasil direbut kembali. Tak lama kemudian, beberapa kota lain juga berhasil direbut kembali. Presiden Asosiasi Hunter Jepang seperti melihat hantu, menyadari betapa mengerikannya kekuatan Sung Jinwoo. Setelah mengekstrak bayangan raksasa, Sung Jinwoo dengan santai menamai mereka 1, 2, dan 3. Sampai titik ini, menghadapi para raksasa terasa cukup mudah. Namun Sung Jinwoo terus merasa bahwa musuh yang benar-benar tangguh belum muncul. Seiring berjalannya waktu, para prajurit bayangan di seluruh Jepang membantu para hunter untuk menyingkirkan sebagian besar raksasa. Bagi Sung Jinwoo, para raksasa yang hanya bisa terus bertarung dengan menguras kekuatan fisik mereka, sama sekali tidak punya peluang melawan para prajurit bayangan yang bisa bangkit kembali tanpa henti. Dalam perang mengadu ketahanan seperti ini, dia sudah pasti tidak terkalahkan. Namun, hilangnya kendali atas dungeon peringkat S, menyebabkan dungeon-dungeon lain juga ikut lepas kendali satu persatu. Selain para raksasa, monster tingkat rendah lainnya juga mulai memasuki kota, sehingga mereka hanya bisa melakukan perang gerilya melawan monster-monster ini. Pada hari ke-7 setelah banyak dungeon lepas kendali, sebagian besar kota telah berubah menjadi puing-puing, hanya segelintir hunter kuat yang masih bertarung tanpa henti. Kesimpulan dari pertempuran brutal ini adalah raksasa jarang bertindak sendirian dan bahkan lebih merepotkan daripada bos level normal. Sung Jinwoo menatap raksasa di dekat gerbang yang masih belum bergerak, memberi isyarat bahwa semuanya sudah tiba dan mereka bisa mulai bergerak. Hunter itu tampak bingung, karena pada saat itu, para hunter lainnya belum berkumpul. Namun, yang mengejutkan semua orang, ketika dia selesai berbicara, tak terhitung prajurit bayangan tiba-tiba muncul di atas reruntuhan. Para raksasa yang sangat kuat itu juga telah menjadi bagian dari pasukan bayangan. Di langit, tawanan prajurit semut melayang rapat. Di belakang, berdiri barisan prajurit bayangan elit, Tus, Iron, dan Igris. Sebagai para prajurit yang paling dipercayai Sung Jinwoo, mereka semua berlutut di hadapannya. Pada saat itu, Beru juga membelah langit dari kejauhan dan mendarat di samping Sung Jinwoo, dan melapor, "Tuanku, pasukan sudah sepenuhnya berkumpul." Segera Sung Jinwoo mengangkat lengannya dan memerintahkan para prajurit untuk serang. Yang pertama bergerak adalah para raksasa dan pasukan semut. Prajurit yang padat itu memenuhi jalanan kota, menyerbu ke arah sang raksasa. Namun, raksasa itu tetap diam tak bergerak, menjaga pintu masuk ke portal teleportasi. Ketika pasukan semut hanya berjarak beberapa meter dari raksasa itu, barulah ia bergerak. Matanya penuh amarah saat ia mengangkat pedang panjang di tangannya. Hanya dengan satu serangan, ia menghabisi sebagian besar pasukan semut. Bahkan Sung Jinwoo pun terdiam menyaksikan kekuatan mengerikan ini. Energi magis yang terpancar dari tubuh besarnya memenuhi seluruh kota pada saat itu. Tus pun melepaskan skillnya, seberkas api yang bisa menembus apapun melesat lurus ke kepala raksasa, dan Iron menyerang dari samping dengan kapaknya. Namun, yang mengejutkan semua orang, raksasa itu menerima serangan Tus secara langsung, lalu menebas Iron hingga terbelah dua dengan satu ayunan pedang. Saat itu, pasukan semut mulai merayap ke tubuh raksasa lewat kakinya, menggigit dan menggerogoti tanpa henti, tapi bagi sang raksasa itu hanya terasa geli. Beru menyaksikan pertarungan dari kejauhan, ingin bertarung, namun dicegah Sung Jinwoo di sampingnya.
Sung Jinwoo sudah memprediksi situasi ini. Sejauh ini, ia memakai kurang dari 1/10 kekuatan sihirnya dan ingin mengamati pertarungan lebih lama untuk menemukan kelemahan sang raksasa. Seiring waktu, raksasa itu terus-menerus menghancurkan prajurit bayangan. Sung Jinwoo memperhatikan kekuatan sihir raksasa itu menyelimuti seluruh tubuhnya seperti baju zirah, yang membuat ketahanannya sangat tinggi. Namun Sung Jinwoo menyadari sesuatu, jadi ia memutuskan mengirim jenderal terkuatnya untuk menguji sang raksasa. Beru adalah yang tercepat, dan dalam sekejap mata, ia sudah muncul di depan sang raksasa, melancarkan serangan secepat kilat. Setelah itu, Kaisel membawa Igris ke sisi raksasa. Igris mengayunkan pedangnya, mengirimkan kilatan ungu yang menebas ke arah mata raksasa dengan kecepatan luar biasa. Tak disangka, raksasa itu dengan mudah menghindari serangan itu. Meskipun serangan kali ini berakhir dengan kegagalan, Sung Jinwoo kini yakin akan kelemahan sang raksasa. Igris pun melancarkan serangan keduanya. Dia diam-diam mendekati raksasa itu, dan saat raksasa lengah, ia mengayunkan pedang panjangnya dan menghantam wajah raksasa tersebut. Segera setelah itu, Sung Jinwoo muncul entah dari mana, dan menebas mata raksasa dengan satu ayunan. Di sisi lain, Beru menyerang seperti sebuah cahaya ungu, mendaratkan serangan pada raksasa itu. Sung Jinwoo tidak memberi kesempatan pada raksasa untuk bernafas. Ia menggunakan Omnipotent Dominator, dan tak terhitung banyaknya petir ungu menghantam wajah raksasa satu demi satu. Terbutakan untuk sesaat, raksasa itu hanya bisa mengamuk di tempat, tapi itu belum berakhir. Sung Jinwoo melepaskan skill flurinya, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menebas titik-titik lemah raksasa. Akhirnya memberikan luka yang nyata, Sung Jinwoo dengan cepat berteriak pada Beru untuk terus menyerang. Dan Beru tanpa ragu kembali menghantam titik lemah raksasa itu. Setelah itu, Sung Jinwoo terus menggunakan skill flurinya seolah-olah tidak menghabiskan mana sama sekali. Dengan dentuman dahsyat, raksasa itu akhirnya dikalahkan dan roboh ke tanah. Sung Jinwoo berhasil membunuh raksasa itu dan naik 4 level. Ia berjalan mendekati raksasa itu, dan menemukan sistem tidak memberikan notifikasi bahwa bos dungeon telah dieliminasi. Juga tidak ada asap hitam yang muncul, sepertinya tidak ada cara untuk mengekstrak bayangannya. Saat itu, tiba-tiba ada suara, Sung Jinwoo mengangkat tangan secara refleks untuk bersiaga dan hentikan Jin Ho yang berjalan ke arahnya. Namun, saat melihat yang muncul itu Beru, ia sadar itu hanya alarm palsu. Ternyata suara itu dari Beru yang membuka mulut raksasa. Sung Jinwoo kaget, meski raksasa itu sudah mati, kekuatan sihirnya masih bisa menyembunyikan keberadaan Beru. Namun di detik berikutnya, badai sihir yang kuat tiba-tiba muncul dari portal. Sung Jinwoo memandang ke atas dan melihat bahwa portal itu ternyata sedang menyerap sihir milik raksasa tersebut. Sung Jinwoo belum pernah menemui portal aneh seperti itu sebelumnya. Ia segera memberitahu Jin Ho untuk menunggunya di sana, dan di saat berikutnya, ia melangkah masuk. Di dalam portal itu terdapat sebuah istana raksasa, yang tampaknya seperti memang dibangun untuk para raksasa. Saat Sung Jinwoo berjalan semakin dalam, Beru tiba-tiba muncul dan berkata, "Yang mulia, apakah Anda mendengarnya?" Ada tawa aneh dan menyeramkan yang terdengar dari bagian terdalam istana. Sung Jinwoo memandang dengan menarik. Musuhnya sudah masuk ke markasnya, tapi mereka masih bisa tertawa. Pada saat itu, di bagian paling dalam istana, ada seorang raksasa yang terikat rantai. Ketika raksasa itu merasakan kehadiran sahabat lamanya, Shadow Monarch, ia segera mendesak Sung Jinwoo untuk membantunya melepaskan rantai tersebut. "Aku tahu rencana Rulers. Aku harus segera memberitahu monark lainnya," katanya. Namun saat Sung Jinwoo mendekati raksasa itu sadar Sung Jinwoo bukan Shadow Monarch yang dikenal. Sung Jinwoo pun sadar raksasa ini tahu banyak rahasia. Dalam percakapan mereka, Sung Jinwoo tahu raksasa itu sebenarnya salah satu monark, yaitu Monarch of the Beginning. Ia memberitahu Sung Jinwoo bahwa para monark dan ruler sedang mengincarnya, dan hanya dengan bekerja sama dengannya, Sung Jinwoo punya peluang melawan mereka. Untuk mendapat kepercayaannya, Monarch of the Beginning bahkan memakai skill sumpah kejujuran. Begitu diterima, kedua pihak tidak bisa saling berbohong. Sung Jinwoo pun tanpa ragu langsung setuju. Namun, sebelum membantu Monarch of the Beginning memecahkan segelnya, Sung Jinwoo terlebih dahulu bertanya mengapa ia berbeda dari monster lainnya. Mengapa ia bisa berkomunikasi dengan manusia secara bebas. Monarch of the Beginning pun menjelaskan bahwa monster yang menyerang manusia sebenarnya adalah penghuni dunia kacau. Setelah dikalahkan oleh pasukan ruler, mereka menjadi tawanan. Para ruler terus mengirim monster untuk menyerang manusia sebagai persiapan perang. Mereka ingin menyalurkan kekuatan sihir ke dunia manusia untuk memperkuat dunia ini agar mampu menghadapi dampak perang yang akan datang. Seluruh dunia sekali lagi akan menjadi medan perang bagi ruler dan monark. Setelah Monarch of the Beginning selesai menjelaskan, ia segera meminta Sung Jinwoo melepaskannya karena takut para monark dan ruler yang mengawasi Sung Jinwoo akan menyadarinya. Sung Jinwoo tidak mengerti mengapa mereka menargetkan dirinya. Jadi, ia bertanya lagi. Monarch of the Beginning pun menjelaskan, kekuatan Sung Jinwoo sebenarnya bukan miliknya sendiri. Pemilik asli kekuatan itu telah mengkhianati para monark, itulah alasannya. Sekarang, ia telah menjadi musuh bersama para monark maupun ruler.
Setelah Sung Jinwoo mendapatkan informasi yang ia inginkan, ia memotong rantai yang mengikat salah satu sisi monark itu dan mempertanyakan apakah kamu akan berpihak pada umat manusia. Karena efek ikatan sumpah kejujuran, Monarch of the Beginning hanya bisa diam. Sung Jinwoo menyadari bahwa melepaskan monark ini akan sangat berbahaya, sehingga ia memutuskan untuk tidak mengambil risiko dan membunuh monark itu di saat itu juga. Pada saat yang sama, level Sung Jinwoo naik menjadi 122 dan bencana raksasa akhirnya berhasil diatasi. Tak lama setelah kematian Monarch of the Beginning, sebuah permainan perburuan yang mematikan di antara para monark pun resmi dimulai, dan target pertama mereka adalah Chris, seorang hunter tingkat nasional. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like dan subscribe. Mata neh!